berjalannya waktu, kami terus berbenah. Yang tadinya easy maintenance, mudah ya, meskipun agak ada maintenance, tapi kita permudah semuanya. Kemudian saya dan tim Java Setup itu terus berbenah. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya kita sepakat untuk mempraktekkan hasil diskusinya kita di rumah barunya dia. Di workshop kami terus berbenah, apa nih yang kurang? Akhirnya kita diskusi lagi, teman-teman Java Setup berinovasi sampai lahirlah ini, tank low maintenance 2.0, yang mana tingkat kesulitannya lebih tinggi, tapi kelebihannya juga lebih banyak. Jadi kelebihan utamanya adalah udah anti worry lah. Halo, selamat malam sahabat Untara 3, salam kenal, nama saya Vincentius Dedi atau yang biasa lebih akrab disapa Vide. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas tank yang ada di belakang saya ini, yaitu tank yang kita namai Low Maintenance 2.0. Dalam video saya sebelumnya saya pernah membahas atau mengulas tank saya yang waktu itu kita namai dengan Easy Maintenance Tank. Nah, pada video tersebut saya menjelaskan betapa mudahnya memaintenance sebuah tank untuk goldfish. Tapi pada perkembangannya, seiring berjalannya waktu, kami terus berbenah. Yang tadinya easy maintenance, mudah ya, meskipun agak ada maintenance, tapi kita permudah semuanya. Kemudian saya dan tim Java Setup itu terus berbenah dan kita pengen coba bikin sesuatu yang terobosan baru lah. Yang tadinya maintenance-nya ringan gitu ya, coba kita cari cara gimana sih caranya kita lebih low lagi atau lebih sedikit lagi maintenance-nya. Nah, hingga suatu saat kalau nggak salah bulan Oktober ya, saya ketemu sama salah seorang customer, kita ngobrol-ngobrol dan ternyata gayung bersambut dia juga pengen bikin tank koki, dia minta di-setupin tank koki gitu. Tapi dia juga udah kasih tahu, dulu dia udah pernah main koki katanya, cuma main koki itu ribet lah katanya. Nah, dia bilang katanya main koki itu harus capek lah, apalah segala macam keluhan-keluhan yang dia sampaikan. Nah, saat itu saya dan dia berdiskusi. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya kita sepakat untuk mempraktekkan hasil diskusinya kita di rumah barunya dia. Nah, jadi kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengatur atau menyusun, men-setup sebuah tank koki yang menjadi juga bagian dari dekorasi rumahnya dia. Itu akhirnya saya namai tank tersebut adalah low maintenance. Dari yang tadinya maintenance-nya ringan, kita berbenah sampai menjadi lebih sangat-sangat low maintenance-nya. Nah, jadi waktu itu penyempurnaan dari tank easy maintenance. Nah, bedanya adalah setupan awalnya semua sama. Ada 2 overflow box, output pompanya airnya juga dari tengah, atas, bawah pakai 2 pompa. Perbedaannya dengan tank saya yang easy maintenance itu adalah di bagian sump filternya itu kita sudah kasih backwash setiap chamber, dan dengan bantuan dari tim interior desainnya customer saya, kita setup itu sangat-sangat ringkes lah. Pembuangan itu langsung disalurkan ke pipa pembuangan yang mengalir langsung ke got. Nah, jadi pada setup itu si customer itu sangat-sangat dipermudah. Misalnya mekaniknya filter 1
dia mau cuci, mau kuras, dia langsung buang. Dia langsung buka gate valve-nya, kemudian dia langsung buang ke pembuangan di selokan rumahnya. Nah, kemudian chamber keduanya juga sama, chamber ketiganya, keempatnya, bahkan tank utamanya pun juga kita sudah pasangkan pembuangan yang mengarah langsung ke sistem pembuangan yang mengarah ke selokan. Kemudian untuk penambahan air barunya pun kita sudah minta dipasangkan itu saluran atau selang yang dari toren air langsung menuju ke sump filternya di tempat air bersih. Jadi setiap kali dia sudah kuras, buka gate valve, kemudian ditinggal buka keran aja untuk langsung top up airnya. Tapi memang di situ masih semi manual lah, belum otomatis ya. Tapi itu sudah merupakan sebuah perkembangan yang signifikan gitu loh. Jadi memang benar-benar dari easy ke low itu bedanya udah lumayan jauh. Nah, singkat cerita, jadilah tank kita low maintenance. Tapi kenapa 1.0? Nah, setelah beberapa saat saya dan Poponto, teman-teman Java Setup itu diskusi panjang lebar, lalu ada ide lah, kenapa nggak kita ubah atau kita modif sedikit gitu. Jadi setelah customer saya selesai di setup, di workshop, kami terus berbenah, apa nih yang kurang. Akhirnya kita diskusi lagi, teman-teman Java Setup berinovasi, sampai lahirlah ini, tank low maintenance 2.0, yang mana tingkat kesulitannya lebih tinggi, tapi kelebihannya juga lebih banyak. Nah, salah satu kelebihannya adalah ini benar-benar bisa dibilang hampir mendekati 100% otomatis, meskipun tetap masih ada 1-2 hal yang nggak otomatis. Jadi sudah benar-benar sangat-sangat dipermudah lah untuk memelihara ikan koki itu. Udah nggak perlu ribet-ribet, udah nggak perlu khawatir kalau teman-teman ninggalin tanknya untuk keluar kota atau keluar negeri untuk liburan dan mungkin bekerja atau yang lain-lainnya gitu. Udah nggak perlu khawatir lah. Jadi kelebihan utamanya adalah udah anti worry lah. Untuk lebih jelasnya, sahabat Lentera 3, dengan bangga saya persembahkan tank low maintenance 2.0. Inilah spesifikasi lengkapnya untuk tank low maintenance 2.0. Untuk akuarium, kita pakai akuarium OptiClear dari Vivaria ukuran 200 x 65 x 65. Nah, ini sudah tanknya OptiClear. Nah, untuk kabinet kita pakai yang full kayu seperti ini dengan pintu yang tembus pandang di depan. Ini kaca. Nah, kemudian untuk sistem di dalam, di sini kita bikin agak sedikit beda. Kita pakai single overflow box yang kita letakkan di sebelah kanan tank, di sisi kanan tank. Nah, ini adalah opsi ya. Kita bisa pakai juga kalau mau pakai double overflow box di ujung kiri dan ujung kanan seperti tank kita yang easy maintenance itu juga bisa. Tapi di sini kami memilih untuk pakai single overflow box di sebelah kanan. Tujuannya hanya untuk menjadi pembeda saja bahwa untuk tank koki itu bisa pakai 2 tipe overflow box, kiri kanan dan juga satu sisi aja. Karena pompa yang kita gunakan itu sangat besar, 12.000 lph. Nah, ini kita menggunakan 4 lubang pipa sancing yang ukurannya 32 mili. Nah, ini adalah pipa-pipanya. Nah, ini adalah bagian bawah sistem overflow box. Kita gunakan tadi 4 lubang pipa sancing. Nah, yang lubang pertama ini itu kita arahkan ke lampu UV dulu. Nah, yang pertama ini kita sambungkan ke UV yang kita gunakan di sini UV tabung. Nah, ini dari Hylea. Nah, kemudian dari UV sini itu akan dialirkan kembali ke sistem wet dry system ini. Nah, kemudian dia akan turun. Oke, kemudian 2 pipa yang sebelah sini. Nah, ini adalah yang turun langsung dari tank utama langsung menuju ke saringan kapas wet dry-nya. Nah, kemudian air akan turun ke sistem wet dry ini. Nah, ini isinya kapas. Nah, ini udah cukup kotor. Nah, jadi kita bisa tarik kapasnya seperti ini. Kita pakai 2. Ini juga ada kapas lagi. Nah, kapas ini tidak terendam oleh air atau tidak terendam di sump filter. Jadi kapas kering.
Dari kapas tersebut air akan langsung jatuh ke chamber pertama yang isinya adalah Furia Filter Mat, tempat dimana kotoran-kotoran kasar disaring. Seperti biasa, saya sukanya double sekat ya, jadi perpindahan air dari chamber pertama ke chamber kedua itu dari bawah ke atas. Jadi chamber 2 diawali dengan air yang turun dari atas langsung ke filter biologis. Nah, pada kesempatan kali ini tank maintenance slow 2.0 kita pakai full Neomedia Pure di chamber kedua dan chamber ketiga. Dari chamber 2 ke chamber 3 juga tetap kita pakai double sekat supaya air dari bawah menuju ke chamber ketiga tetap jatuh melalui atas. Nah, lalu dari chamber 3 ke chamber keempat itu juga tetap double sekat. Nah, chamber keempat ini ada pompa mantis yang kita gunakan 12.000 LPH. Juga ada mantis reaktor yang kita isi dengan coldness. Nah, pompa mantis LPH 12.000 kita naikkan ke atas. Kita ada dua. Ini untuk bagian bawah. Ya, untuk mengatur pembuangan kotoran-kotoran di dasar. Juga sudah kita lengkapi dengan gate valve, kemudian juga dengan check valve ya, safety-nya supaya air mati lampu, air nggak turun ke bawah. Kemudian yang ini sambung lagi untuk ke overflow box atas untuk output air. Nah, output yang kita gunakan di sini bukan mushroom ya. Nah, tapi kita hanya pakai pipa biasa, air ngalir, kita pecahkan menjadi dua cabang supaya arusnya juga terpecah ya kekuatannya, supaya nggak terlalu kuat. Nah, nanti di sini akan dilengkapi dengan penutup supaya tidak nyiprat-nyiprat. Nah, di sinilah letak kelebihannya yang low maintenance 2.0. Jadi kita menggunakan backwash-nya itu di dasar, menggunakan sistem L-drain, elbow drain. Jadi keuntungannya adalah apa? Itu kotoran tuh semua keserap sampai ke bawah, sampai habis airnya kalau kita buka kerannya. Nah, ini setiap chamber sudah kita lengkapi dengan seperti itu, elbow drain dan gate valve. Nah, inilah perbedaan paling mendasarnya ya, yang membedakan low maintenance 1.0 dengan 2.0. Jadi di 2.0 ini kita sudah menggunakan bottom drain pembuangan ya, kolong. Jadi sound filternya itu ngangkang nih bentukannya. Jadi semua pipa-pipa itu adanya di kolong. Nah, ini ada 5 chamber ya. Ini semua setiap chamber pembuangannya dari sini. Kita buka-bukain. Kita sambungkan ke selang. Jadi langsung buang ke got. Nah, tadi kan chambernya ada 4 ya, teman-teman. Kenapa kok pembuangannya ada 5? Nah, ada satu lagi, sisa satu pembuangan, yaitu dari tank utama. Nah, di sini kita sambungkan dengan pipa dan selang yang kita arahkan langsung ke saluran pembuangan selokan. Nah, ini adalah tempat di mana panel-panel controller. Nah, ini ada acrylic board. Ini adalah controller utama untuk lampu Chihiros yang kita pakai untuk penerangan tank utama. Kemudian ada controller PDS meter, pH meter, kemudian ada temperatur suhu juga controllernya, kemudian ada controller pompa mantis. Nah, kemudian kita juga punya auto dosing. Nah, auto dosingnya ini nanti akan kita isi dengan vitamin, kemudian Sikem Prime, Sikem Stability, dan juga Sikem Stress Guard.
atau si Paraguard. Nah, itu semua kita kontrol melalui iPad ini. Ya, jadi sewaktu-waktu kita ada di luar kota atau di mana, nah kita bisa atur dari sini. Oh, sudah saatnya ini vitamin tambahkan. Nah, kita atur dari iPad ini. Chamber kelima ini bukan chamber ya, sahabat Lentera 3, tapi ini adalah tempat di mana saya menampung air bersih. Jadi di sini saya menggunakan auto top up, ada produk, ada mesinnya. Nah, kalau seandainya air di chamber keempat itu berkurang dari titik batas yang sudah saya tetapkan, maka air yang ada di chamber ini akan langsung mengisi ke chamber keempat. Hal ini dapat mencegah pompa itu menyala terus-terusan ketika airnya berkurang, meskipun mantis itu sudah ada otomatiknya. Ketika air berkurang, maka pompa mantis akan dengan otomatis mati. Tapi kita pakai sistem auto top up. Nah, gimana kalau chamber ini juga habis? Nah, teman-teman lihat ada pelampung di situ. Nah, itu adalah pelampung yang kita terapkan dari saluran pipa langsung dari air pump. Jadi air pump langsung, kalau sudah berkurang pelampungnya naik atau pelampungnya ngegantung, airnya langsung turun. Sahabat Lentera 3, demikianlah spesifikasi full dari tank low maintenance 2.0. Semoga tank ini dapat menjadi sumber inspirasi dan juga opsi bagi teman-teman para penghobi goldfish yang berada di seluruh Indonesia. Dan buat yang ingin tanya-tanya atau mau lihat langsung, boleh langsung datang ke toko kami di Java Petco Jakarta Barat. Dan terima kasih banyak sahabat Lentera 3 yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat yang suka video ini di like, dan juga jangan lupa share video ini jika dirasakan bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa subscribe Lentera 3. Saya Fide, pamit undur diri. Thank you.